Tapi meskipun panas, kita tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah teori organisasi yang pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Saya ingatkan, satu pertemuan lagi kita sudah masuk pada ujian tengah semester. Baik rekan-rekanku, sebelum kami memulai, tidak lupa juga kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping untuk mata kuliah teori organisasi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat. Alhamdulillah Pak Jailani juga masih sehat, diberi kesehatan, masih semangat, dan juga berusaha untuk kuat. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dengan mengambil materi pokok bahasan tentang lingkungan organisasi. Kemarin pertemuan kelima apa materi? Apa? Nah, masih ingat ya? Struktur. Baik, langsung kita masuk pada materi pembahasan. Dan sebelum kita bicara tentang materi pembahasan, seperti biasa kita sampaikan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab tentang lingkungan organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti definisi lingkungan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami arti pentingnya lingkungan organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dalam bayangan rekan-rekan mahasiswa, mungkin internal itu di dalam apa, eksternal di luar, kan? Yang misalnya begitu. Tapi nanti kita bahas lebih mendalam. Kemudian yang keempat, menjelaskan dampak pengaruh lingkungan bagi organisasi. Lingkungan itu sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada terhadap organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswaku dan juga Bapak Ibu dosen pendamping, untuk menghemat waktu kita langsung masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan, saya berusaha untuk memberikan materi yang terkait gitu ya. Kemarin kita bicara tentang struktur. Nah, bicara struktur itu adalah untuk memudahkan dalam pembagian tugas, memudahkan dalam pembagian kerja. Agar apa? Agar bekerja dengan baik, mencapai tujuan organisasi. Nah, pada kesempatan ini, pada pembahasan pada siang hari ini, kita bicara tentang lingkungan organisasi. Sebetulnya apa sih? Rekan-rekan lingkungan itu apa? Lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan. Apa sebetulnya lingkungan itu? Ini berkaitan dengan kita bicara tentang struktur organisasi. Karena apa? Struktur itu diharapkan memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan, ya kan? Tetapi lingkungan itu berpengaruh, bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif, bisa mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi juga kadang memperlambat ataupun membuat kendala dalam organisasi mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan Pak Jailani, apa sebetulnya lingkungan? Yang ada di cabang, kira-kira ada yang mau jawab? Monggo. Ini pasti bagus. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah, ayo enggak yang di SDE, coba belum enggak apa-apa. Kalau benar dapat bonus belum enggak apa-apa juga, ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam satu organisasi, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan alam itu berpengaruh enggak? Berpengaruh. Saat ini
panasnya kita atur ini kan lingkungan alam. Kita nggak bisa tolak lingkungan alam, kita nggak bisa mau menyiasati lingkungan alam. Panasnya gini gimana? Ya kita terima. Nah, organisasi definisi kemarin adalah suatu wadah, suatu kumpulan dari beberapa anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, lingkungan ini berpengaruh segala sesuatu, segala hal yang berada di sekitar organisasi, baik internal maupun eksternal, yang akan mempengaruhi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Nah, satu contoh sederhana saja. Saudara punya organisasi karang-taruna, ternyata adalah salah satu yang menurut saya, mohon maaf, agak nakal gitu. Kita kan nggak tahu ketika dia masuk menjadi anggota itu nakal seperti apa, kita nggak tahu kan. Tetapi ketika di dalam, kok anak-anak makin menjadi-jadi. Nakalnya menjadi-jadi, internalnya terpengaruh. Mungkin karena koboi atau karena agak ngegeng begitu, anggota takut. Dengan sendirinya ketika anggota takut, anggota kemudian berpengaruh dalam anggota kerjanya tidak kompak, otomatis melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, karena itu juga akan berpengaruh. Harusnya bulan ini kita mengadakan bakti sosial misalnya, atau bulan ini kita mengadakan lomba gerak jalan misalnya. Ini menunjukkan kita mau wisata misalnya. Tetapi karena satu orang yang berperilaku kurang baik mempengaruhi teman-teman yang lain, dan ternyata teman-teman itu terpengaruh, akhirnya kita tidak akan menjadikan jalannya organisasi berjalan dengan baik. Itu contoh sederhana. Nah, pengaruh nilai baik atau tidak baik ini tetap akan berpengaruh pada satu organisasi. Anda sering melihat ya di media-media sosial atau media-media TV begitu, yang pakai baju rompi, bukan baju rompi, pakai baju rompi itu kan kader partai mengaku bukan kader partai, pikiran partai bukan sudah dikeluarkan, tapi itu saja masih benar. Itu salah satu bentuk pengaruh. Begitu juga sebaliknya, ketika ada salah satu kader partai yang ternyata bagus, misalnya prestasinya bagus, dia aku. Itu ada saya, itu organisasi saya. Nah, itu sebuah ilustrasi, salah satu bentuk contoh daripada lingkungan organisasi. Belum lagi yang lebih luas. Lebih luas lagi, misalnya kita sebuah institusi, entah itu institusi perusahaan, organisasi perusahaan, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial masyarakat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu berdiri di Indonesia, mestinya aturannya adalah aturan Indonesia, ya. Meskipun ada beberapa perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, itu bentuk profesionalisme, bentuk usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Tetapi aturan yang dipakai itu harus aturan Indonesia, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan ini yang harus dipahami. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Apabila tidak dijalankan, apabila tidak dikelola dengan baik, ya suatu saat akan muncul mahasiswa misalnya diperlakukan dengan tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional misalnya, atau tidak diperlakukan dengan seperti undang-undang tentang perguruan tinggi, mahasiswa akan mudah saja lapor lembaga institusi yang berwenang, atau dengan teknologi sekarang diviralkan saja keadaan selesai. Itu salah satu bentuk pengaruh daripada satu lingkungan. Nah, kembali saya ulang, lingkungan adalah sesuatu beberapa hal yang berkaitan dan mempengaruhi organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Contoh-contoh tadi bisa saudara pahami, ya. Apakah mungkin bisa nilai-nilai budaya misalnya? Teman-teman dari STE ini yang agak-agak kami pernah ada yang dari Batak. Saya juga militan itu dari Batak. Saya
dia kritis. Saya kira Anda mempengaruhi teman-teman STID ya, yang positif, perkara yang negatif terpengaruh, saya tidak tahu. Kalau yang mesti saling berkolaborasi itu lingkungan. Nah, selanjutnya bahwa lingkungan akan mempengaruhi suatu organisasi dan akan menentukan bagaimana organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu contoh tadi, dalam taruna karena saja satu orang ternyata mempengaruhi yang lain, akhirnya agenda-agenda untuk ke depan kan mungkin bisa terredam. Begitu juga sebaliknya ketika organisasi taruna ada mungkin dari luar kota, mungkin pendatang itu punya potensi, energi, profesional, karyawan kalian jadi lebih lancar dan baik dalam melakukan kegiatannya. Itu ketika kita bicara tentang lingkungan suatu organisasi. Monggo sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Banyak sekali ketika kita bicara tentang lingkungan, termasuk nanti kalau saudara sudah lulus kuliah atau mungkin sudah masuk kuliah sudah bekerja, Anda masuk pada pekerjaan yang ada lingkungan baru. Anda mempengaruhi atau Anda terpengaruh? Iya, kawan. Masuk dalam pekerjaan itu Anda terpengaruh atau sebenarnya? Kalau disiplinnya harus terpengaruh, ya masuk dalam satu lingkungan baru, disiplin baru kita harus tetap pada aturan dan ada itu kan, gitu kan. Monggo, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak kita lanjutkan ya, sebetulnya sudah disampaikan pada pendahuluan tadi, Pak Jan menyampaikan bagaimana pengaruh lingkungan bagi suatu organisasi. Arti penting lingkungan pada organisasi. Lingkungan organisasi penting artinya karena yang pertama lingkungan akan mempengaruhi kegiatan organisasi. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak
organisasi agendanya bermacam-macam. Kita tidak melakukan seleksi dengan benar, ternyata ini memprofilis, mempengaruhi teman-teman yang lain. Ini akan menghambat pertumbuhan organisasi. Karena apa? Menggandeng sesuatu yang kurang berhasil, kita memerlukan energi yang banyak. Nah, dari jiwa kita lebih mudah. Tetapi kalau dari jalan ini kita sulit. Kenapa? Dia sudah tahu kita nanti sebenarnya kita. Kalau kita misalnya sudah banyak pelanggaran Tuhan, sudah tidak kita lakukan. Repot. Jadi kalau bahasa saya itu, ini keras, tidak baik. Nanti kalau sekolah tidak sadar-sadar, ya kita ini yang benar. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan organisasi. Karena apa? Energi yang kuras untuk membahas, untuk mengelola bagaimana kita dan dalam berbagai produk bermasalah. Ini lebih berat. Suatu perusahaan misalnya ada internal seperti sejarah atau perdagangan perusahaan, formulasi seperti tahu nanti kan repot, akan menghambat pertumbuhan organisasi. Termasuk lingkungan yang eksternal. Lingkungan eksternal itu dinamis sekali perubahannya. Ketika kemarin ketua pemudanya sudah kita ajak ngomong, sudah kita ajak pertemuan, sudah lalu sekarang itu belum ada lagi. Misalnya itu bisa terjadi. Kalau tidak dikelola dengan baik, lingkungan akan menghambat pertumbuhan organisasi. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang lingkungan perusahaan. Kalau saudara melihat ada pernah ke Stipan dulu, Stipan lama belum. Nah, tapi kalau di rumah makannya mungkin ya, ataupun di kopinya Semarang, Bawang, tidak. Itu ada usaha wisata itu dinamis. Nah, kebetulan ownernya teman, Pak Sukses itu betul-betul hebat dalam mengelola organisasi lingkungan tadi. Filosofinya sebenarnya pagar angkok lebih kuat dibanding pagar tembok. Dalam aspek apapun, entah itu pada karyawan, entah itu pada lingkungan sekitar. Ini salah satu implementasi bagaimana mengelola organisasi, mengelola lingkungan organisasi agar tidak menghambat pertumbuhan. Beliau usahanya berpuluh-puluh tempat wisata, ternyata berkembang dengan baik. Saya diskusi banyak, filosofinya pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Betul-betul hebat ini filosofi, baik kepada internal maupun kepada eksternal. Artinya apa? Ketika dia kesana kemari tidak usah, tidak repot karena internal sudah merasa bertanggung jawab. Lingkungan internal bagus, lingkungan eksternal apalagi bagus. Saya pertama berpikir hanya ke eksternal saja, ya. Ternyata tidak. Mangkoknya juga internal, tidak hanya eksternal. Itu bagus sekali. Itu rekan-rekanku terkait dengan arti pentingnya lingkungan organisasi. Jadi dari poin yang pertama, yang kedua sampai ketiga dan keempat itu ada sebuah tahapan-tahapan yang itu sangat berkaitan. Ya. Lingkungan mempengaruhi kegiatan organisasi normatif. Oh, berpengaruh. Kita dekat orang pendidikan yang mampunya agak misamis. Kita berdekatan dengan orang jualan parfum ya wangi terus, gitu kan? Itu kita mengelola lingkungan seperti itu. Mengelola dengan dulu, ditanya dari yang di kantor surat dulu, monggo. Tanya apa? Nanti kalau bahannya banyak pertanyaan tuh Pak Jari itu jangan tuh. Kalau seandainya diam saja ngantuk. Ya, monggo. Kalau teman-teman yang dari cabang silakan, monggo. Kita tunggu. Ya, tidak ada bukan tidak karena perkosaan takut ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau kita
ada lingkungan organisasi yang bersifat umum, ada lingkungan organisasi yang bersifat khusus. Termasuk juga ketika memudahkan diri saudara. Saudara dalam berkomunikasi, berkolaborasi maupun berinteraksi dengan teman-teman, itu kan ada yang bersifat nilainya khusus ini. Misalnya, saudara sebagai mahasiswa punya lingkungan mahasiswa tidak hanya mahasiswa Sekom, tapi juga mahasiswa yang lain. Oh, ini berarti satu khusus para mahasiswa masing-masing. Tetapi sebaliknya, ketika Anda sebagai anak muda, generasi muda, perkembangan banyak sekali. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga orang bersekolah yang bekerja, mungkin juga remaja-remaja yang sudah agak kelewatan begitu, sudah usianya biasa gitu. Itu kan beda kan? Cara bicaranya, cara ditimbuk kan begitu. Anda dengan teman-teman mahasiswa, mungkin yang ditimbuk ya berbeda dengan mata kuliah, berbeda dengan dunia mahasiswa. Tetapi ketika Anda bergabung dengan teman-teman, rekan-rekan dari berbagai anak muda, dengan berbagai latar belakang, yang jangan hanya bicara kampus, itu kan belum lesu ya bicara kampus kan gitu kan. Nah, ini contoh sederhana ketika organisasi itu ada lingkungan organisasi yang bersifat umum, yang bersifat khusus. Satu contoh kita menyampaikan organisasi yang bersifat umum. Satu organisasi yang ada di Indonesia gitu ya, apakah itu organisasi perusahaan, apakah itu organisasi sosial masyarakat, organisasi pendidikan, kampus misalnya, akan terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat umum. Sebetulnya apa sih lingkungan yang bersifat umum? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya pokoknya bisa keluar. Apa kira-kira? Lingkungan yang bersifat umum adalah satu lingkungan organisasi selain mempunyai sifat yang umum, keterkaitan antara lingkungan dan organisasi juga ada makna berbeda. Contoh, ada organisasi bisnis, perusahaan PPK gitu ya, organisasinya. Nah, saya ingin mencontohkan lingkungan eksternal atau lingkungan di luar yang bersifat umum. Ada politik, ada sosial, budaya, agama dan kepercayaan, globalisasi, teknologi maupun contoh sederhana saja dari sisi politik. Perusahaan yang ada di Indonesia atau PT yang ada di Indonesia, bahwa kemarin bulan apa? Yang dikasih bulan September. Kemudian nanti September kalau saya karena ada pilkada itu akhirnya nasional. Agenda dari pemerintah Republik Indonesia ada pilpres, ada pilkada, para desa. Perusahaan mau tidak mau tetap berpengaruh. Kemarin terjadi pilpres dengan kegiatan kumpul-kumpul. Nanti ada pilkada, sudah ada kegiatan penggalangan massa, masalah berbahasa. Perusahaan yang ada di Indonesia suka atau tidak suka, meskipun perusahaan punya ownernya dari luar negeri, tetapi berdirinya operasional kita di Indonesia, dia juga harus tetap bisa di Jepang ada mengelola lingkungan. Mengelola lingkungan dengan baik. Ya karena masih itu agenda nasional, pilkada, pilpres, meskipun perusahaannya dari luar negeri harus ikut alur yang berbeda. Jangan mentang-mentang kamu udah ada urusan dengan Indonesia, gitu kan? Nah, satu contohnya lagi, misalnya terkait dengan sosial budaya. Indonesia
masih memegang tinggi nilai-nilai budaya keilmuan, sopan, santun, etika, moral, dan segala macam itu masih dipegang. Perusahaan ada meskipun yang makanya dari luar negeri untuk mobilnya Audi, tetapi ketika beroperasi bekerja di Indonesia juga harus mengikuti pada lingkungan sosial budaya yang ada di Indonesia. Ini akan berpengaruh kepada satu perusahaan organisasi yang ada di Indonesia, termasuk situasi ekonomi, termasuk teknologi yang ada, termasuk globalisasi maupun kepercayaan. Nah, itu lingkungan yang kalau tidak mau supaya tidak selalu tidak secara hukum. Karena kemudian ketika di rumah sama hukumnya kita bisa, hukum di bawah situ tidak bisa. Itu pada begitu juga tidak hanya perusahaan dari luar negeri, misalnya perusahaan yang dari dalam negeri ini aturan yang ada tetap harus kita perguruan tinggi berdirinya di Indonesia, tapi aturannya mereka Indonesia pada transmigran itu aturan yang bersifat umum, mempengaruhi kepada organisasi dua arah. Kenapa? Organisasi itu tadi dari luar negeri tidak mau mengikuti aturan yang ada di sini, ya betul. Tetapi ketika kamu mau mengikuti, mau adaptasi, mau lingkungan, itu jalan. Ini dua arah. Jelas? Pertanyaan dulu, apa? Ada? Oke, agama. Oke. Jadi kalau agama dan kepercayaan itu nilai-nilai, nilai-nilai. Ada pertanyaan. Agama dan kepercayaan itu kan nilai-nilai satu keyakinan yang bisa asasi. Ketika satu organisasi, misalnya tadi perusahaan yang dari luar negeri, misalnya perusahaannya dari Korea Utara, misalnya tadi kalau kemudian agama dan kepercayaan itu menjadi landasan dalam Indonesia, masuk dalam hubungan dan dasar lingkungan, maksudnya mana? Ketika suatu perusahaan yang ada di Indonesia, organisasi pemasaran dan Indonesia mendeklarasikan bahwa saya punya beragama ajaran, meskipun tidak pelaksanaan, kita laksanakan. Tetapi jangan kemudian melawan agama dan kepercayaan. Aku tidak ada urusan dengan agama, aku tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada pengalaman yang bisa saya misalnya, tidak bisa begitu. Tidak harus itu. Karena kita kan berkata untuk Islam, tidak boleh percayaan apapun tidak harus agama tertentu, tapi yang namanya agama dan kepercayaan itu menjadi landasan kita di Indonesia dan negara bangsa dan negara di Indonesia. Kalau organisasi di Indonesia kemudian mengklaim tidak pakai agama, harus berdeklarasi ya tetap kena sanksi. Tapi kalau hanya saya agama tertentu tapi tidak menjadi urusan dengan Tuhan, ya aman. Ini ada yang itu. Yang lain lagi bagus. Oh bisa Pak organisasi bisnis, organisasi sosial kemasyarakatan, kan banyak sekarang organisasi NGO, enggak ya, non-government organization itu, ASN itu, yang dari luar negeri itu kan banyak, didonasi dari sana, kemudian di sini di generasi ke luar negeri, digawe lembaga Indonesia, atau banyak saya itu nama, kita tahu betul bahwa salah aktivis LSM itu, tahu betul. Itu kan gitu, untuk mengantisipasi. Lagi mungkin yang jadi cabang mau tanya silakan monggo. Yang di kertas surat tadi ada yang tanya kalau lingkungan masalah agama gimana Pak dan kepercayaan Pak? Yuk kalau ada benar, paham ya? Kalau dengan sesuatu umum ya. Nah yang kedua lingkungan yang
bersifat khusus. Bedanya yang bersifat umum tadi, arahnya dua arah, mata panah dua arah, ya. Berpengaruhnya pakai jarak. Kalau yang bersifat khusus, ini minggu masuk dalam kelompok ini. Nah, contoh Pak Jalani tadi, ketika saudara mahasiswa SD, STKOM, Tekom, Anda bergaul dengan kelompok mahasiswa yang lain dari berbagai lain, berarti Anda bagian dari minggu mahasiswa. Organisasi besarnya adalah mahasiswa Indonesia. Anda terpampang di sini dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, makna dari keterkaitan ini adalah bahwa organisasi terhadap lingkungan yang bersifat khusus mempunyai pengaruh secara langsung dan terikat. Contoh, kalau kegiatan mahasiswa, ini ada organisasi bisnis perusahaan. Perusahaan itu terhadap pemerintah berpengaruh. Pajak, perusahaan mau minta perpanjangan izin. Ini keren. Jadi cara bersalaman tangannya mangkat gitu. Ya. Nah, ini organisasi bisnis terhadap pemerintah. Kemudian terhadap pemasok, jelas. Kalau kita membuat nasi pecel, pemasoknya beras ngamuk, mesuk, apa kita mau bisa buat nasi pecel? Yang buat sayur mesuk, nah, diganti rumput kan nggak bisa. Gitu. Mungkin pesaing jelas, ini akan mempengaruhi. Di nasi pecel saya pakai pinjol, nasi pecel mereka pakai kotak, nasi pecel orang lain pakai giling. Ini akan mempengaruhi. Apalagi kalau bicara asosiasi nasi pecel mesti kan menyebutnya kan PHRI gitu kan, harusnya ya. Ini Pak, penjual nasi pecel kok bentuknya organisasi asosiasi kok poli gitu kan, banyak gitu kan, harus sambung. Nah, NGO LSM jelas, ini salah satu LSM itu, NGO itu ketika kita bisa mengelola menjadi sinergi kerja yang baik. Dia bukan televisi, kadang bertelevisi juga ngomong gitu kan. Karena dengan televisi itu kita bisa hidup hati-hati dalam melakukan kegiatan. Perusahaan dengan alasan baik mungkin akan menjadi kontrol yang positif. Tetapi juga yang namanya kehidupan ya ada juga alasan namanya televisi bagi di kalungnya juga banyak gitu kan. Jadi kalau saudara melihat teman-teman, saya ingat betul ya, Anda bisa tanyakan Mas Boyamin Maki gitu ya, yang dari Jakarta itu saya kenal tahun 98 Mas Boyamin itu. Sebelum dia seperti besar seperti itu, betul. Saya pernah saya ajak dia untuk memberikan semacam workshop begitu di GPRD. Padahal Pak Jari belum jadi GPRD waktu pas Boyamin itu saya bawa. Oh betul, akan betul Boyamin Saiman dari Solo. Kemudian saya ingin bekerja hampir sama dengan NGO, tetapi kalau saya ingin bekerja itu kan jalan-jalan. Organisasi perusahaan, ada serikat pekerja, harapannya sebagai mitra. Tetapi yang namanya dinamika juga ada yang mungkin serikat pekerjanya yang berjauh kebablasan atau bagaimana, atau perusahaannya juga over surrogation itu misalnya berbayar berlebihan, karena sisi kebablasan sisi juga siap juga yang aku bilang sebetulnya. Nah itu adalah tidak bersama. Nah, lingkungan yang bersifat khusus ini polanya tidak pakai tadi, tidak pakai yang maknanya apa? Ini berkaitan secara langsung dan akan mempengaruhi secara langsung juga khusus. Nah, mestinya kalau saya tadi contohkan perusahaan begitu ya, kita bicara pemasok ini ya, pemasok antara perusahaan nasi pecel dengan perusahaan kontraktor kan beda. Ya. Nasi pecel pemasoknya sayur dan beras dan lain sebagainya. Tapi kalau kontraktor kan batu, besi, semen dan segala macam. Ini menunjukkan bagaimana
tadi di poin tadi, mengelola lingkungan yang baik agar apa? Pertumbuhan organisasi tidak terganggu, tidak terhambat. Termasuk juga di sini organisasi perguruan tinggi itu banyak sekali yang ada di Indonesia. Secara umum lingkungan bersifat umum sama, tetapi mungkin lingkungan yang bersifat khusus berbeda. Sama-sama perguruan tingginya. Kenapa? Oh, klasifikasi klasternya beda. Kalau kita perguruan tinggi kecil, menengah, besar, ditaruh ke barang ya gitu kan? Nggak fair namanya. Itu terkait dengan lingkungan organisasi. Kalau lingkungan yang bersifat khusus berbenturan. Oh, Pak Jailani jadi staf pengajar di SD-STKOM. Oh, Pak Jailani punya teman-teman di UNS, UMS, UTP, UNIBA dan segala macam. Ketika Pak Jailani di luar, oh Pak Jailani punya kelompok di masjid, tanggal masjid. Nah, saya harus bisa membedakan mana yang tanggal masjid, mana yang masjid, mana yang teman-teman dosen kan begitu. Karena kalau dari jamaah masjid kan dari berbagai latar belakang. Itu contoh sederhananya. Enggak kalau dari tanggal dulu silakan, ada waktu. Kalau kita sudah bicara tentang lingkungan yang bersifat umum dan lingkungan yang bersifat khusus. Bab kemarin kita bicara tentang struktur organisasi. Struktur organisasi tidak ada yang baru. Butuh ini, butuh itu tidak. Tapi bagaimana kita membuat struktur itu untuk bisa mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, sekarang bagaimana mengelola lingkungan ini? Tidak ada aturan baku, saklek. Oh, mengelola lingkungan A harus gini. Oh, lingkungan B harus begitu. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana ragu-ragu mengelola lingkungan itu agar apa? Lingkungan tidak berpengaruh. Kalau negatif jangan banyak yang negatifnya. Yang positif ayo dikelola dengan baik. Saya contohkan sederhana. Besok mungkin ada yang membuat saya besok itu mau paparan tentang riset pengembangan ekologi lokal. Kalau saya mau menyampaikan dengan pejabat-pejabat itu, pengembangan ekonomi lokal itu seperti kita mengeksplorasi lokal. Itu tidak ada seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang lingkungan organisasi. Saya ingin menggambarkan lingkungan organisasi seperti bisnis. Lingkungan organisasi itu sangat dinamis. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara dengan majunya teknologi yang ada saat ini dan itu kan bisa diolah menjadi bisnis. Sampai saat itu bisa diolah menjadi yang lebih komplit lagi. Bahkan waktunya yang itu bisa diolah menjadi orkestrasi seperti orkestrasinya lingkungan organisasi itu sangat dinamis dan berubah. Ini adalah begitu juga setelah memimpin organisasi. Saya dari orang di awal ini ternyata sudah bisa. Nah, lingkungan organisasi itu sangat dinamis dan selalu berubah. Lingkungan yang juga perubahan dan menyesuaikan dengan perubahan secara dinamis.
satu dari perangkat yang bermasalah. Ini yang kita bahas. Oh, kapasitas sudah berbeda. Ini yang harus dipahami dalam pengelolaan organisasi yang sangat dinamis dan berubah. Tidak ada aturan yang baku harus begini atau begini. Ini dinamis, berubah. Seperti satu makanan tadi. Orang pimpin dulu yang ini pemimpin itu juga masih ada perbaikan di sana. Itu yang pertama, mengelola lingkungan dengan dimensi kapasitas. Yang kedua, dimensi perubahan itu sendiri. Seorang pemimpin organisasi, seorang direktur atau seorang rektor suatu organisasi harus paham bahwa organisasi mesti berubah. Saya lagi semoga yang lalu, maaf, masih jauh ini, tapi sedikit ingin misalnya ini ini berubah. Sama juga dari organisasi. Ketika kamu masuk dari pertama kita ketahui, ya ini aku harus bagaimana, aku harus siapa, aku harus ngomong apa itu. Dalam satu semester sudah tahu. Sekarang ada percaya sudah ngomong dalam percaya sudah kemudian berikutnya aku sebenarnya bahwa dimensi perubahan siapapun yang ada di dunia yang punya akan berubah. Ketika masuk dalam satu organisasi belum tahu apa-apa, kita tahu ya kita bisa berubah. Ada juga sebaliknya. Ketika masuk dalam organisasi jadi baik, ketika masuk menjadi mahasiswa jadi baik, bisa juga. Perubahan itu pasti, yang pasti berubah. Saya ingat betul ya, ketika dulu berorganisasi di partai politik, saya juga mereka yang beda ya. Ada teman saya yang saya sakti sejak 2011 itu masih aktif di mana? Nah itu sudah saya ngomong dengan tahu ini lagi. Nah, dimensi perubahan itu pimpinan organisasi atau direktur organisasi apakah internal maupun eksternal perubahan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, sekarang bagaimana menyesuaikan dengan perubahan yang ada? Kalau perubahannya sudah ya jadi baik, kalau perubahan baik, itulah ya solusinya lebih baik. Kalau tidak bisa berbagi, minimal yang konsisten ya. Kalau bahasanya istiqomah, macam ini istiqomah. Nah, beda ya. Kalau dimensi kapasitas dengan dimensi perubahan. Sebelum melanjutkan ada pertanyaan dulu. Nah, yang ke tempat yang ini pembahasannya musiknya lebih campur-campur lagi. Yuk, monggo ada pertanyaan. Dari coba kira-kira, silakan. Nah, kita bicara tentang dimensi kompleksitas. Waktu kita berbicara tentang definisi konsep organisasi kemarin, kita sudah berbicara tentang kompleksitas individu. Maksudnya apa? Kompleksitas manusia. Hari ini jauh mono, paling mono jauh ini, terus tidak habis. Nah, begitu juga organisasi. Apakah organisasi formal, organisasi informal, nilai-nilai dimensi kompleksitas itu tetap ada. Dan memang harus begitu. Dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Kita contohkan organisasi yang kita cintai ini di Stekon ini. Dari perjalanannya hanya LPK, Politeknik, sekarang sudah menjadi Universitas Stekon maupun SD Stekon. Kompleksitas ini harus dibangun menjadi sesuatu yang wajar dalam satu organisasi. Karena kompleksitas, kita jangan kagetkan. Ya anggota organisasi ya jangan kagetkan, pimpinan organisasi apalagi jangan kagetkan. Kalau kita naik
kendaraan bareng-bareng banyak orang itu, supirnya Pak jalan kerumunan, anggotanya juga kerumunan, jangan lupa yang naik simpangan dikira tabrakan aja yang terjadi. Nah, dimensi kompleksitas organisasi itu apapun yang terjadi memang kompleks. Kenapa? Terdiri dari orang-orang. Anggota organisasi itu orang-orang, bukan laptop, bukan HP, bukan komputer. Kalau ini diprogram selesai, rusak juga ganti. Tapi kalau orang tidak bisa begitu. Nah, mengelola lingkungan dengan dimensi kompleksitas, sekecil apapun permasalahan, jangan dianggap enteng. Pertanyaan saya kepada mahasiswa, Anda punya motor baru, bensinnya penuh, bodinya baru, semuanya masih baru, saya ambil baterainya bos, bisa jalan nggak? Nah, bisa kan? Itu satu contoh ketika mengelola lingkungan organisasi dalam dimensi kompleksitas. Masuk organisasi ya kalem-kalem, begitu sudah diatur kok berubah, wajar. Ini manusia. Masuk organisasi malu-malu seperti kamu, setelah masuk penyakit wajar. Nah, di sinilah para pemimpin organisasi atau direktur organisasi ini, apakah dimensi kapasitas, dimensi perubahan yang paling komplit maksimal di proses harus dibangun secara baik. Saya yakin tidak ada aturan yang baku untuk mengelola organisasi dalam pengaruh itu, tetapi itu by proses. Ada kisi-kisinya. Kalau dalam organisasi ya dimensi kapasitas, dimensi perubahan, dimensi kompleksitas sudah ada nuansanya sendiri. Sama Pak Jerani yang tadi menikmati suatu lagi tadi. Begadang itu lagunya Umairah, tapi katanya pakai orkestrasi. Jadi kita mah kalau kita tulis kan, wal sinah itu malah kayak itu waktu rancang terkanya dirijikan juga bisa joget-joget juga. Itu sama sekali tidak malah itu realisasi dalam pengaruh lingkungannya. Ini kan ada pertanyaan monggo. Benar? Ya, langsung lanjutnya. Kalau kita bicara lingkungan, kita tidak lepas yang namanya feedback atau umpan balik. Dalam manapun organisasi itu, kalau kita bicara tentang lingkungan, tetap ada umpan balik. Ketika lingkungan menambah umpan balik itu baik, lingkungan positif. Ketika umpan baliknya jelek, lingkungan jelek. Saya contohkan pribadi Pak Jaya di sini. Saya sejak tahun 1999 sampai saat ini 2024 berorganisasi, kebetulan masih berkaitan dengan pemerintah daerah. Kalau Pak Jerani ketika menghujani di itu menganggap jujur. Tapi orang-orang menjadi jujur, Jerani idealis, Jerani punya integritas. Nah, ternyata umpan balik juga berbeda-beda. Berkawan, berteman, bahkan mungkin bisa berkolaborasi dalam bentuk pekerjaan dan segala macam. Itu salah satu bentuk umpan balik lingkungan yang saya alami. Kadang besok pagi saya masih harus paparan untuk kaitan Kristen ya, karena pengaruh feedback lingkungan tadi. Dikira Jerani idealis, betul-betul jujur. Nah, feedback atau umpan balik merupakan reaksi yang muncul dari lingkungan, baik internal maupun eksternal. Contoh Pak Jerani tadi bisa dipahami sebagai eksternal, bisa dipahami sebagai internal. Karena apa? Secara logika, saya dulu berbaikan pertemanan dengan Pak Yulian Mono yang periode debatnya masih lewat. Dia sudah di PRI. Tetapi ternyata dinas-dinas atau bawah-bawahnya itu menganggap ini memang dulu kenakalan saya.
komunitas itu sudah di luar komunitas saya sebagai ketua FEDER, sebagai ketua Komisi Ekonomi Kreatif, sebagai MPMI dalam penyelenggaraan CSR dan segala macam. Udah di luar, tapi masih dalam satu komunitas pemerintah kabupaten. Nah, umpan balik atau feedback ini akan menjadi proyeksi, akan menjadi gambaran lingkungan itu bereaksi pada kita atau lingkungan bereaksi pada suatu organisasi. Tadi juga saya sampaikan pagar mangkok oleh kuat timbangan pagar tembok, ini feedbacknya akan kelihatan ketika lingkungan baik dengan organisasi, dengan perusahaan, karena mangkoknya lancar, feedbacknya baik. Lingkungan mengambil umpan balik yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika lingkungan bergejolak, jadi masalah sedikit besar-besar ini, jadi bermasalah sederhana di rumit-rumitkan, berarti ada sanksi. Feedback ini bisa dari jalan maupun dari luar. Dari organisasi yang muncul feedback yang kurang baik, ABS, yang penting Bapak senang, asal Bapak senang, asal itu senyum, ya. Nah ternyata saat permasalahan mereka jadi nggak baik. Jadi feedback ini ada dari dalam maupun dari luar. Pemimpin organisasi, direktur pimpinan satu perusahaan harus paham ketika membaca feedback. Ini bahaya ya, kan? Tapi ketika ada kritikan, ada masukan, ini berarti yang sebenarnya ada feedback yang baik. Di feedback itu akan menjadi cerminan ketika kita bicara tentang bagaimana pimpinan mengelola organisasi tadi, apakah dari dimensi kapasitas, dimensi perubahan, dimensi profesional, itu benar-benar memberikan hasil yang baik bagi organisasi, tidak menghambat organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kalau kita bicara feedback itu sangat luas, termasuk bagaimana ketika perusahaan itu atau organisasi itu sebetulnya kan nggak begitu hebat, ternyata kok kinerjanya bagus. Kenapa? Kita membangun komunikasi, membangun relasi dengan lingkungan itu nggak begitu beban-beban kan, tapi kebanyakan kalau sekarang kan buat sosial video dimasukkan dalam Instagram, gitu kan? Itu bukan mau cari umpan balik, tapi mau bolak-balik bukannya, mau minta dibolak-balikkan. Jadi umpan balik akan sangat menentukan bagaimana pimpinan, bagaimana manajer organisasi mengelola lingkungan. Tidak perlu digembar-gemborkan, kalau itu bermanfaat, berdampak baik bagi lingkungan, akan lebih baik umpan balik. Tapi begitu juga sebaliknya, udah kasih ini kok begini ya, jadi yang belum tetap. Itu rekan-rekanku untuk pembahasan tentang umpan balik. Nah, ini bagi organisasi, prosedur standar dan operasional ini berbeda-beda antara organisasi dengan organisasi yang lain. Tujuannya adalah bagaimana, karena kita bicara tentang umpan balik, organisasi dapat menggambarkan, dapat menciptakan umpan balik yang positif bagi organisasi. Kalau pada posisi terpaksa harus negatif, tapi negatifnya jangan banget gitu. Jadi minimalisir lah beda-beda. Nah, prosedur standar operasional ini yang akan menentukan bahasa apa itu tadi, pagar mangkok lebih kuat dari pagar mangkok itu jangan hanya dipahami hanya mangkok saja gitu. Kalau memang harus pakai baki ya pakai baki gitu kan. Nah, kalau memang harus pakai ternyata mangkoknya sekarang nggak boleh pakai mangkok yang plastik, tapi pakai
Ini masuk lingkungan khusus atau lingkungan umum ini? Oh, saya berada di Indonesia, ketika saya mau cari KTP, mestinya saya sama dengan keterangan Pak Lurah atau dengan macam dalam persyaratan gitu. Oh, ini lingkungan umum mau khusus ini. Itu bisa sudah merasakan. Nah, kemudian bersangkutan ketika mengelola lingkungan tadi ada 3 dimensi, ada dimensi kapasitas, mengelola lingkungan ini diukur kalau kahanan yang ada. Kemudian yang kedua dimensi apa tadi? Simak? Kapasitas apa? Nah, perubahan. Oh, dulu ketika kita berkenalan masih malu-malu, ternyata sekarang beliau memang berubah. Begitu juga saya. Harus diakui. Pak kerja. Oh, saya dulu belum ini, apa-apa malu sekarang gak begini. Dan terakhir adalah kapasitas organisasi teman komplek yang terdiri dari orang-orang, tidak komputer atau tidak laptop yang hanya bisa di pressure, ya mau di pressure ya, laptop ada di pressure ya, yang hanya bisa diganti kalau rusak, kalau tidak buat itu dibuang. Tapi kalau orang tidak kompleksitas, ada prosedur, ada rasa, ada proses dan segala macam. Ya. Jadi gitu dengan laptop. Orang di laptop diganti tidak ada proses. Ketika orang belum tentu kita ganti orang aman. Oh, di luar cerita, bahkan mungkin ada teman melanggar lingkungan, aturan, bla bla bla. Ini itu kearifan. Itu dikatakan dulu terkait dengan pembahasan pada siang hari ini kita membicarakan tentang lingkungan organisasi. Dan saya berusaha untuk pembahasan itu berkaitan dengan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin kita bicara tentang struktur akan mempermudah organisasi, tetapi kalau tidak baik struktur akan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, karena struktur mempermudah, ada lingkungan positif, ada lingkungan negatif, ada lingkungan internal, dan lingkungan yang eksternal. Itu rekan-rekanku pembahasan untuk siang hari ini. Kira sudah cukup. Kalau banyak pertanyaan sama senang. Sudah langsung kayak kampanye ini ya, sudah habisnya. Saya kira cukup. Sebelum kami mengakhiri, saya berikan kesempatan lagi kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di STE maupun yang ada di cabang sana. Ingin bertanya itu tidak bisa sampean juga bisa. Protes juga bisa, gitu kan? Waktu kembali lagi, monggo silakan. Tidak ada. Oke, karena tidak ada, saya pikir cukup pertemuan pada siang hari ini. Seperti biasa kami berikan evaluasi untuk diskusi, untuk berdiskusi karena pertemuan kita jarak jauh untuk didiskusikan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, tetap semangat. Juga tidak lupa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen pendamping atas kerjasama kolaborasi kita. Semoga tetap lancar, tak lawasi di waktu. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kehilafan, kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.